Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungi sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu berguna bagi kakiku dan terang bagi jalan. Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Mazmur 103 ayat yang ke-15 sampai yang ke-18 yang dibaca demikian. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan tintahnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Mazmur, seperti yang saya bacakan tadi, pernahkah saudara berpikir bahwa kehidupan tidak ada ujungnya? Tapi pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia dan juga akan kembali pada asal mulanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu waktu masih muda, kita merasa waktu berjalan terlalu lama. Pernahkah saudara berpikir dan kita ingin cepat-cepat untuk menjadi orang yang dewasa? Tapi ketika kita sudah menjadi tua, kita merasa waktu berjalan begitu cepat. Anak-anak muda sulit untuk memahami pernyataan bahwa hidup ini singkat. Umumnya kita akan mengerti tentang hal ini saat telah menjadi tua. Betapa cepatnya waktu berlalu. Terasa baru kemarin kita berada di bangku sekolah. Dan seolah-olah tiba-tiba kita menjadi begitu tua. Mazmur ayat 10 pasal 90 mengatakan, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pernah berkata bahwa hidup usia kita di bumi adalah 70 tahun. Dan jika kuat 80 tahun maksimalnya. Rata-rata usia hidup laki-laki di Indonesia adalah 69 tahun. Dan perempuan rata-ratanya 71 tahun. Mari bersama kita merenungkanlah dan kita pertimbangkan dengan baik. Betapa begitu besar kasih Tuhan akan kita sehingga kita dapat hidup seperti sekarang ini dan sampai pada saat ini. Apa yang kita lakukan dalam hidup yang singkat di bumi ini? Tentunya saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lakukanlah sebaik mungkin dengan apa yang Tuhan berikan, dengan waktu yang singkat untuk kita pada kehidupan kita saat ini maupun kehidupan kita yang akan datang. Perhatikanlah saudara hal-hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Fokuslah pada keluarga saudara. Konsentrasilah pada hal-hal yang baik. Dan yang pasti untuk membangun kehidupan saudara untuk menjadi lebih baik lagi. Kita tidak bisa fokus pada banyak hal. Dan juga kita tidak ahli dalam menghandle semua perkara dalam kehidupan kita. Jangankan menjadi berhasil dalam banyak perkara, kita malah bisa meruntuhkannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, lakukanlah hal-hal yang menjadi kebanggaan bagi Tuhan dan menjadi prioritas bagi kehidupan kita dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan hari ini? Kerjakanlah itu dengan maksimal. Dan janganlah menunggu hari esok. Sebab kita tidak akan tahu kapan Tuhan mengambil kita untuk kembali bersama-sama dengan Dia. Semakin bertambahnya umur, semakin sedikit waktu kita di bumi. Jadi jangan sia-siakan waktu hidup kita. Dalam Efesus 5 ayat 16 sampai yang ke-17 dikatakan,
Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, bukan tentang panjangnya umur kita di dunia ini, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita hidup di bumi. Apakah kita menjadikan hidup kita ini bermanfaat dan memuliakan Tuhan? Apakah kita hidup turut dengan firman Tuhan? Dan apakah kehidupan kita berkualitas di hadapan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang terpenting dalam hidup ini adalah memastikan kemana kita pergi setelah kematian jasmani. Sudahkah kita punya kepastian jaminan kehidupan yang kekal? Teknologi tidak akan pernah menemukan cara agar manusia hidup selama-lamanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, betapa begitu besar kasih Tuhan untuk kita pada diri kita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tetap dapat hidup bersama-sama seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dengan berbagai cara Ia mendatangkan juru selamat untuk menyelamatkan umat-umat yang berdosa. Dalam Yohanes 6 ayat 47, Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Dan dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, Tuhan Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup, walaupun ia sudah mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan dan kehidupan yang kekal hanya kita dapatkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maukah saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Jangan tunda hari esok, hari ini, dan saat ini juga. Saudara percaya dan mengambil Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, saudara. Ikutilah saya, saudara, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku adalah seorang pendosa Tuhan. Aku tahu akan kesalahan yang sudah saya perbuat di dunia ini. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan selalu ada dalam setiap kesedihan kami. Apapun yang menjadi rencana Tuhan ke depannya, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih Tuhan menjadi berkat dan menjadi jalan untuk kami dalam melakukan kebaikan di dunia ini, Tuhan. Inilah doa kami, Yesus. Kami menyadarkan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Tanpa Tuhan, kami tidak mungkin hidup menjadi seperti ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, saudara telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan dan setialah kepada iman Tuhan Yesus Kristus sampai akhir hidup saudara di bumi ini. Keselamatan dan kehidupan yang kekal Tuhan sudah anugerahkan buat saudara. Kembali kepada renungan kita pada hari ini, kita mengingat bahwa hidup ini singkat. Karena itu, saya mengajak saudara sekalian, pergunakanlah waktu yang ada ini sebaik mungkin, seturut dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu kita. Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan lakukanlah hal-hal yang baik, dan prioritaskan hal-hal yang penting, dan membangun kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian firman yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.